Al-khafdi, alif lam, tanwin, huruful khafdi wal qasami. Jadi yang pertama huruf jar itu termasuk adalah ba, yang bismillah. Tuh lihat tuh Pak, bismillah. Salah satu huruf jar itu adalah ba, huruf ba. Setelah kata huruf ba itu ada ismi. Berarti ismi itu apa? Kata benda apa namanya? Kata benda istilah bahasa Arabnya apa? Isim. Itu Pak. Kalau isim, nah isim. Kalau isim berarti lihat cirinya ada yang mana? Alif lam kah, tanwin kah, atau yang bawah huruf jar dan huruf qasam. Qasam itu ada 3, ba, wawu, ta. Billahi, tallahi, wallahi. Kan ada yang ngomong ya wallahi. Seperti ada yang demi itu. Ada ya? Siapa Arya Wiguna? Saurang mirip abdi cenah leres. Demi itu. Wallahi pada dalam bahasa Arabnya wallahi, demi Allah. Atau tallahi atau billahi. Di ujungnya pasti syakalnya kasroh pasti. Tidak ada wallahu, nggak ada Pak. Kalau wawunya adalah wawu sumpah mesti diajar wallahi. Apa contohnya? Wal asri, wal asri bukan wal asru. Wasyamsi wa duhaha bukan wasyamsu. Sana rokok Pak. Wasyamsi. Wasyamsi wa duhaha. Terus mau deh. Walaili idza saja. Gitu ya. Jadi memang kalau ada wawu qasam itu nanti ada 3, ada wawu huruf qasam itu ada 3, wawu, ba dengan ta. Ada 3, ada gambil tuh tilu opat. Ya. Itu ya Pak ya, gambil. Nah, tinggal itu bismillahirrahmanirrahim di luar teh Pak. Bi, ba, ismi, teras Allah. Ayatnya alif lam didinya. Lafaz Allah, ayatnya alif lamna. Lebet kamana isim fiil atau nabi huruf? Isi. Karena ayat ciri alif lam berarti Allah itu mesti isim. Allah itu bukan kata benda, Allah itu bukan kata kerja, tapi pasti kata benda. Artinya apa? Allah itu nanti memiliki sifat. Kalau kata benda dia nanti bisa memiliki sifat. Ini apa namanya nih? Apa namanya? Air aqua ya. Gampangnya begitu. Ini benda bukan? Punya sifatnya? Punya nanti. Bisa sifatnya berat, bisa sifatnya ringan, bisa ini kan jernih juga tuh kan. Nah, ini bisa disifati dia jernih. Itu maknanya ya. Allah adalah isim. Berarti menunjukkan sebuah benda yang punya sifat. Kemudian apa lagi? Ar-Rahman. Apa cirinya? Alif lam. Ada di mana dia? Kelompok isim, huruf atau fiil? Sudah bisa membedakan langsung Pak. Langsung bisa membedakan. Ar-Rahman masuk kemana? Isim. Ar-Rahim masuk kemana? Apa ciri isimnya? Alif. Ambil Pak. Biasa itu langsung. Nu pada ditaroskeun Pak. Dugi karya apa tes kunang-kunang. Kami acan kunang-kunang kami tamian deui. Sedang Pak ya. Lanjut. Yen tas sakurang kapasnya tos. Nah, ayeuna urang fiil. Apa ciri fiilnya? Baiklah kalau dihapusnya di dia urang. Nah, kalimat qad. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minuna. Di surat Al-Mu'minun Pak. Di ayat-ayat pertama. Qad
aflahal mu'minun. Qad berarti sungguh. Nah, sungguh itu Pak. Sungguh itu berarti saleresna. Qad aflahal mu'minun. Berarti setelah kalimat qad atau kata qad mestilah ieu teh fi'il. Mesti Pak. Kita buktikan apa ciri apa ininya, apa buktinya. Aflaha ini berasal dari kata falah. Falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah ketemu. Falahun. Gitu ya. Apa arti falah? Kemenangan. Kalau aflah menang. Asalnya aflaha. Qad aflaha. Aflaha ini menang artinya. Kalau falahun kemenangan. Qad aflahal mu'minun. Sungguh kemenangan yang besar. Sungguh beruntung. Bisa menang. Garis miring beruntung. Ini sama artinya. Sungguh beruntung. Siapa yang beruntung itu? Al-mu'minuna, orang-orang mukmin. Gitu. Mengartikan satu persatu kalimat bahasa Arabnya begitu. Jadi aflaha beruntung, al-mu'minuna orang-orang mukmin. Kenapa saya menggunakan kata orang-orang? Taunya dari mana kalau orang itu banyak? Kalau satu orang namanya satu orang tuh kan. Satu orang. Kalau orang-orang satu atau banyak? Tahu dari mana saya mengartikan itu banyak? Nah, asal katanya apa? Mukminun itu adalah amanah. Nah, ini kan amanah, amanah. Asal katanya iman. Nah, kalau ditambahkan ada mim di sini berarti menyebutkan orangnya. Seperti sajadah, asalnya sajadah terus jadi masjidun. Nah, ini. Kalau masjid tempatnya bukan. Kalau sajadah ini telah sujud. Kalau masjid menjadi kata kerjanya, kata bendanya. Ada kan bendanya ya? Sami ini Pak. Asalnya ini tuh dari amanah, iman, aminu, iman. Kalau ditambah huruf di depannya mim berarti harus kata bendanya. Mukminun berarti orang. Orang yang apa ini? Beriman. Betul. Karena asal katanya tadi aminu, aman. Kalau al-mukminun berarti orang yang beriman. Begitu. Ditambahkan ada di sini ada waw dan nun. Ini menunjukkan jamak. Mana contoh lain? Muslimuna. Ada waw dan nun kan? Muslim, saya muslim. Kalau menyebutkan muslimun berarti banyak. Muslimun atau muslimin sama nih Pak ya. Mau muslimin, mau muslimun. Kalau ada ujungnya ya dengan nun pasti banyak. Muslimin, kaum muslimin. Muslimun, kaum muslimin. Sama. Kemudian mukminun atau mukminin. Waw nun atau ya nun sama. Berarti banyak. Paham sampai sini Pak? Apalagi contohnya? Ya? Qad aflaha sama betul. Ini ya yang ini. Qad aflaha man tazakka. Wa dzakara asma rabbih fasawwa. Hah? Kafirun ya. Kafirun betul ya. Kafirun berarti orang-orang kafir. Kalau satu saja namanya kafirun. Kafirun gini. Kafirun. Nah ini kalau satu. Tapi kalau kafiruna, nah kafiruna banyak ada waw dan nun. Atau kafirin ada kan? Kafirin satu syirkin ya. Ada gambil lima. Waw nun ya nun. Waw nun ya nun di ujung pasti banyak. Balik lagi. Setiap ada kata qad di depannya pasti kalimat
fi'il. Lemut kan. Setiap ada kata qad di depannya pasti kalimat fi'il. Pasti itu Pak. Pasti itu. Kemudian di depan huruf saufa juga pasti adalah fi'il. Pasti. Apa contohnya? Kala saufa ta'lamun. Ta'lamun itu bukan huruf, bukan isim, pasti fi'il. Pasti kata kerja. Pasti itu. Apa cirinya? Ada saufa. Begitu. Kemudian apa lagi? Huruf sin. Sayaqulu. Asalnya dari kata qala. Qala yaqulu. Ditambahkan kalimat kata sin di sini jadi sayaqulu. Asalnya begini ya Pak. Kurang kapus lah make rumit. Dasar mau Pak Haji Mansur. Yaqulu Pak, nah begini ya. Yaqulu ditambahkan di depan sa yaqulu tuh, itu Pak. Nah, kalimat ini tambahan sinnya. Berarti kalau ada kata ini nih di depannya nih, sin, bisa dipastikan dia kata kerja. Fi'il, pasti itu. Saya alamun kala saufata lamun. Kala saya alamun di surat An-Naba. Kala saya alamun kan? Di surat An-Naba. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kala saya alamun. Summa kala saya alamun. Saya alamun. Saya lamun. Asalnya dari kata ya'lamuna ditambahkan sin. Berarti ini mesti kata kerja. Pasti itu. Sin. Kemudian yang terakhir adalah huruf ta. Tabat. Ada kalimat ta, kata huruf ta di akhir menunjukkan itu adalah kata kerja. Pasti itu. Dakhala, dakholu, dakholat. Nah, ini mesti kata kerja. Apa cirinya? Tak di akhir. Pasti itu Pak. Pasti. Tak di akhir pasti itu kata kerja. Begitu. Itu cirinya sudah. Selain di situ berarti masuk ke huruf. Sekarang saya contohkan di surat Al-Fatihah atau di ayat pertama di Al-Baqarah. Ini definisikan Pak ya. Zalikal katingal itu Pak tulisan nanti. Itu kirang ageng gitu. Silau. Zalika ada di agama sana pamilah. Zalika al-kitabu la raiba fi. Zalikal kitabu la raiba fi. Definisi Pak. Didefinisikan, diidentifikasi. Zalika huruf isim atau fi'il? Huruf. Ayo, cirinya tadi ada 4, ada saufa. Kalau huruf tadi ini nih. Ini cirinya nih. Ini huruf jar bukan? Bukan. Berarti apa ini? Alif lam ada nggak? Nggak ada. Kemudian ada tanwin nggak? Nggak ada. Ada waw qasam nggak? Nggak ada. Lewat tuh. Identifikasinya begitu. Sekarang kata kerja.
Ada kod nggak di depan? Nggak ada. Saufa? Sin? Ada tanya? Nggak ada. Berarti masuk kemana? Huruf. Definisikan ini huruf. Begitu. Alkitabu ada huruf alif lamnya nggak? Masuk kemana? Sini. Mana? Masuk ke isim. Ini berarti isim. Gitu Pak. La. Ayo. Ada nggak ciri dari ini? Tidak. Berarti masuk kemana? Huruf. Tuh gampil lah. Gampil. Roiba. Nah, asal katanya dari roibun. Nah, ini asal katanya dari roibun. Ragu Pak. Roibun. Di mana ada cirinya ini? Alif lamnya ada nggak? Jarnya ada nggak? Tanwin ada nggak? Ada? Nggak ada. Tanwin? Asal kata roiba dari roibun. Ada tanwin? Ada. Berarti masuk kemana? Ke isi. Kenapa menjadi roiba? Nah ini nanti bahasan kita. Karena ada alif di sini. Ada lam alif. Lam ini nanti harusnya dia roibun menjadi roiba. Nanti itu. Jadi ini roibun masuk ke isi. Karena dia asalnya adalah tanwin. Asalnya tanwin. Kemudian fihi, apa ini fi? Fi itu Pak, ini asalnya dari fi, di dalam hi. Fi. Seperti alaihim. Alaihim itu asalnya dari kata ala. Fihi ini asalnya dari fi, di. Ini nanti merujuk ke sesuatu. Nanti kita bahas. Fi berarti mana? Ada nggak ciri dari ini dengan ini? Ada. Masuk ke mana berarti? Masuk ke huruf. Ada terus bisa. Gampil bisa. Gampil bisa. Itu mengidentifikasi ini tuh kalimat ini zalika tuh apa sih? Alkitab itu apa sih? La itu apa? Nah, kalau kami dulu di pondok itu harus tahu mendefinisikan ini apa, ini apa, ini apa, ini apa. Nanti kalau sudah bisa mendefinisikan ini Pak, kemudian loncat baru masuk ke arti. Dalika apa artinya? Alkitabu apa artinya? Nanti mengartikannya benar. Gitu ya. Kita lanjut nih. Sekarang Pak, kita masuk ke implementasi. Apa sih fungsi fiil, isim sama huruf ini? Kita tengok di Al-Quran surat ke-2 ayat 12 apa 13. Wa idza qila lahum la tufsidu. Nah ini Pak. Wa idza qila lahum la tufsidu. Ini perhatikan. Ini kajiannya masuk ke sini Pak. Wa idza qila lahum la tufsidu. Wa idza qila lahum la tufsidu. Ini bahasanya Pak. Kita masuk ke sini. Wa idza. Wa berarti ini huruf. Ya, tuh. Idza juga huruf karena tidak ada ciri ini. Huruf. Qila. Enggak ada ya? Ini asal katanya dari qala yaqulu. Nah, ini berarti nanti fiil. Belum sampai sini sih nggak apa-apa. Lahum, la ini berarti huruf. Ini huruf. Kemudian ini juga huruf. Nah, di sini fiil. Sekarang saya tanya, pernah nggak mendengar ini? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Pernah dengar? Di surat apa ini? Al-Baqarah ayat kurang lebih di 12 nih ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard itu yang ke-12. Fil ardi. Ini bahasan kita Pak. Perhatikan kalimat ini. Ini bahasan kita. Ini ada kalimat fiil. Bagaimana nanti mengartikan kalimat ini dan kaitannya dengan sekarang. Nih, artinya wa idza qila lahum. Dan ketika qila mereka itu berkata.
La tufsidu fil ard, kami tidak membuat kerusakan di muka bumi. Ini kata siapa ini? Kata siapa ini? Allah. Saya tanya nih, Al-Quran diturunkan kepada kaum apa namanya? Di Arab saat zaman Nabi, ini Al-Quran disebutkan kaum kafir Quraisy. Ini sudah terjadi atau belum? Kata-kata itu sudah terjadi atau belum? Kami di sini siapa yang disebut kaminya siapa? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Ketika mereka semua berkata kami tidak merusak bumi. Kapan itu terjadi? Kapan itu terjadi? Ya 1400 tahun yang lalu kan, pada saat nabinya ada. Al-Quran turun, kemudian direkam. Ini rekamannya Pak. Kami ini orang baik loh. Kami tidak membuat kerusakan di muka bumi. Ini kata siapa? Kata kafir Quraisy. Karena pada saat itu mereka lah yang menjadi objek dakwah. Begitu ya. Tapi anehnya, ini anehnya Pak. Di Al-Quran tidak menggunakan kalimat fi'il madi, tidak menggunakan masa lampau, padahal terjadi di masa lalu. Aneh ini. Yang digunakan adalah masa sekarang atau yang akan datang. Masa sekarang atau akan datang, masa depan akan datang. Tufsidu itu, ini mestilah fi'il Pak. Pasti fi'il. Fi'il di sini salah satunya tadi ada ta kan? Mana? Nih. Ta. Tufsidu. Tufsidu. Di sini ada ta. Ini berarti fi'il, kata kerja. Nanti kata kerja itu dibagi lagi. Ada yang namanya kata perintah, disebut dengan fi'il amr. Itu kita belum di sana. Nanti dia dibagi lagi 3. Tapi belum di sana. Fi'il di sini Pak, itu ternyata disebut dengan fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Sekarang atau yang akan datang. Kata kerja yang kita kerjakan sekarang dan yang akan datang disebut dengan fi'il mudhari. Contoh, Pak Haji Dedi minggu depan mau ngaji lagi nggak? Nah itu. Jadi pekerjaan yang rutin yang akan dilakukan nanti itu disebut dengan fi'il mudhari. Begitu, berulang, kemudian sesuatu yang akan dikerjakan di kemudian hari. Tufsidu. Tufsidu itu, balik lagi ke sini Pak. Tufsidu itu menggunakan kalimat fi'il mudhari yang sekarang dan yang akan datang. Padahal terjadi masa lampau. Kenapa coba Pak? Peringatan. Kenapa Pak? Gimana? Peringatan gimana? Jadi mengingatkan kepada kita bahwa kita pasti akan melakukan hal yang seperti itu lagi Di masa yang akan datang. yang akan sekarang dan masa yang akan datang. sedikit lagi tuh Pak. Sudah nyerempet. Sejarah akan terulang. Sejarah akan terulang, betul, nyerempet. Sedikit lagi. Karena emang sifat manusia itu yang merusak. Ya. Jadi dulu sampai sekarang ya tetap Begitu ya. iya. Yang lucunya Pak, itu di ayat akhirnya itu setelah ini innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami ini orang-orang yang baik. Itu katanya. Kata mereka. Kita kali ya. Baik. Tufsidun di sini adalah kata fi'il. Ternyata kalau kita definisikan lagi nanti kita belajar fi'ilnya termasuk ke dalam fi'il mudhari. Yang berarti ini adalah pekerjaan yang sekarang atau yang akan datang. Padahal kejadiannya masa lampau, tidak digunakan kata kerja fasada. Nah, ini kalau mau digunakan fasada, Pak. Fasadu berarti. Fasadu harusnya ini begini nih. Harusnya begini. Fasadu harusnya begini, tidak tufsidu. Tetapi yang digunakan tufsidu. Kenapa? Jawabannya adalah begitu banyak orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, mereka menganggap bahwa mereka sedang membangun bumi. Apa contohnya? Ini merusak ini Pak, tufsidu itu merusak artinya. Merusak itu bukan cuma merusak alam. Merusak tatanan kehidupan. Merusak demokrasi juga sama.
merusak sosial, merusak adat istiadat, merusak budaya, merusak nilai-nilai luhur. Itu juga dikatakan tufsidu. Dulu zaman kafir Quraisy, Pak, zaman kafir Quraisy itu kita tahu zamannya zaman jahiliyah. Coba sekarang, apakah pada saat itu banyak orang-orang pintar? Banyak. Jangan disangka yang kita sebut orang jahiliyah itu mereka tidak cerdas. Mereka itu ahli syair, Pak. Ahli syair itu orang jenius. Pada saat itu adalah kalau sekarang mah profesi paling prestisius. Kalau sekarang apa prestisiusnya? Dokter? Apa? Pengacara. Paling prestisius itu. Dulu adalah penyair. Makanya ada satu surat khusus untuk penyair. Apa namanya? Asy-syu'ara. Asy-syu'ara itu para penyair. Khusus diabadikan di Al-Quran karena pada saat itu pekerjaan paling prestisius adalah penyair. Dan setiap kali ada syair yang paling bagus nanti ditempel di dinding Ka'bah. Dan itu sebuah kehormatan luar biasa pada saat itu. Berarti ini orang-orangnya pinter atau bodoh? Pinter itu. Tetapi kenapa Allah mengatakan mereka itu orang jahiliyah? Perilaku. Hah? Karena perilaku. Karena perilaku, Pak. Jadi tidak sempurna orang dikatakan jenius pinter kalau perilakunya amburadul. Nggak bisa tanpa syarat, kurang syarat. Nah, balik lagi nanti ke adab, kan ini nyambung, Pak. Ilmu bagus, adab kurang, dangger. Bermasalah itu. Saya lanjutkan. Menggunakan kata tufsidu ini untuk mengajarkan kepada kita bahwa yang dikatakan Al-Quran ini akan terulang di setiap zaman dan sampai akhir zaman. Orang-orang yang katanya membangun agama, kemudian membangun negara, ternyata aktualnya adalah tidak. La tufsidu fil ar, katanya begitu. Enggak kok, kita sama-sama membangun negara, korupsi paling banyak. Begitu, Pak. Memang begitu, dah. Kenyataannya begitu. Yang paling menarik Al-Quran ini kata Allah, Pak. Qalu innama nahnu muslihun. Mengatakan bahwa kami adalah orang-orang yang baik. Itu sekarang juga sudah tidak perlu nanti, tidak perlu kita kembali ke masa lalu. Sekarang kita bisa melihat kejadian masa lalu begitu, sekarang begitu, dan yang akan datang pun begitu. Qalu innama nahnu muslim. Ayo sama-sama kita membangun negara, membangun bahasanya, Pak. Dana pendidikan nggak ada, begitu. Makanya mereka mengatakan kami mendidik bangsa dan negara, mendidik anak-anak, begitu. La tufsidu fil ar qalu innama nahnu muslihun. Paham ya ayat ini ya? Itu udah 2 ayat tuh, Pak. Sedang-sedang orang gampilan hiji tapi liar. Banyak cabangnya. Banyak cabang, Pak. Di awal saya pernah katakan kemarin ya. Kata Imam Asy-Syafi'i itu, apabila kita tidak kuat, tidak mau mengikuti proses sulitnya belajar, kemarin itu saya sampaikan, maka kita akan selamanya berada dalam kebodohan. Nggak apa-apa, Pak. Sekarang Bapak pusing. Mungkin minggu depan lebih pusing, kan? Gitu ya. Nggak apa-apa. Sekarang barangkali Bapak baru mengenal ini. Dan baru juga mengenal, Pak. Nanti lama-kelamaan terbiasa tuh, oh ternyata fi'il tuh itu, oh ternyata huruf tuh itu, oh ternyata isim tuh itu. Gitu. Semakin terbiasa, semakin tahu, semakin dalam. Tahu ya, Pak ya. Iya, pusing itu karena belum tahu. Kalau sudah tahu mah nanti ya puyeng. Iya, kenapa saya katakan puyeng? Makin kita belajar ini, Pak, itu bukan sedikit. Yang dipelajari satu kata itu, waduh ternyata itu ada namanya fiil ini. Ternyata ini nanti dibagi lagi. Kenapa pakai huruf ta? Kenapa di ujung ada waw? Padahal nggak ada harokat itu, Pak. Tufsidu itu waw dengan alif ini nggak ada harokat, Pak. Ini ada, ini nggak ada harokat nih. Kenapa itu nggak ada harokat? Buat apa diadain kalau begitu? Kalau nggak ada fungsi? Wah, itu makin dalam lagi. Makanya makin dalam ternyata makin puyeng.
Mangga. Kalau selama asro atau ya itu masih mungkin kebayang. Ini setelah dulu. Nah kalau yang lain baca kul atau Kulhuwa, kulhawi. Itu yang masalah. Siap. Gimana cara membedakannya baca. Baik, karena ini baru awal-awal bah. Nanti insya Allah nanti kita pelan-pelan gitu ya, sampai nanti ketemu. Kalau kul huwa itu kul huwallah itu kita hilangkan itu bisa dibaca kul, bisa dibaca kil, bisa dibaca kol. Kan begitu ya. Huwa dibaca huwa, huwi, huwu, hawi, hawu, wah macam-macam. Kenapa dibaca seperti itu gitu kan? Insya Allah nanti bah pelan-pelan saja kita. Yang penting tadi ada fiil, huruf, isim. Apa cirinya itu dulu aja. Dipahami, diingat-ingat itu. Insya Allah nanti. Terima kasih. Saya dulu pernah belajar gitu. Tapi memang karena dulu bahasa dulu hanya sering ada apa dulu ya. Belum ya, kalau bisa dijelaskan yang makin terang lah. Pasti bisa dari selatan dan Iya. Ya, betul. Insya Allah bah, kita pelan-pelan ya. Insya Allah. Makanya Pak, minimal di surat Al-Fatihah itu. Kalau yang tahsin Pak, ini saya ini aja. Intermezzo saja. Yang tahsin itu Pak, itu kita tuh membahas betul-betul bukan hanya tajwid saja Pak. Tanya ke yang tahsin. Kita itu membahas sebetulnya apa sih makna yang terkandung di dalamnya juga. Begitu. Jadi dari makna, kemudian dari makhrajul huruf, kemudian dari nada, itu belajar itu. Supaya kita tahu kayak tadi. Iya karena abudu, ya karena sain artinya apa, bismillah itu apa. Begitu Pak. Ya mudah-mudahan pelan-pelan begitu kita bisa memaknai. Paling tidak Fatihah lah yang biasa kita baca. Ada lagi Pak? Mangga. Tidak hanya mengetahui gambaran. Dan lebih jauh lagi gambaran bahwa dulu ternyata bahwa Al-Quran itu sudah menggambarkan sekarang Betul. dibuktikan dengan Al-Baqarah ayat 11 ini. 12. Jadi bagi jamaah akan kita itu hadir semua. Ini kajian-kajian seperti ini agak sulit untuk diterapkan. Ya, jadi tapi di masjid kita yang kecil ini bagus Pak. Jadi bagus banget. Jadi terima kasih Pak Ustaz. Siap. Mudah-mudahan jamaah yang lain, jamaah yang lain bisa mengikutinya. Itu saja. Terima kasih. Siap. Pak Haji leres tadinya. Ayatnya 11. Abdi lepat Pak. Mohon. Pak Haji leres. Ayat 11. Mangga Pak. Pamit ayana naros berarti alhamdulillah paham. Teng paham, teng hampa ya Pak. belum mudah. Mangga Pak Ismet. Kata hal yang tidak merusak. Kami orang baik tidak merusak. Itu artinya apa? Hal yang absolut berarti absolut. Justru tidak absolut Pak. Justru itu sebuah bentuk kata, klise, pengakuan, klaim dari orang-orang yang mengatakan dirinya baik, ternyata tidak. Paling sederhana, ini kita sekarang gelombang panas luar biasa. Karena salah satunya itu penyebabnya adalah dari hutan yang terus hilang. Di Indonesia dulu banyak hutan, sekarang tidak ada. Kenapa? Dulu paru-paru Indonesia ada di Kalimantan. Cung, sekarang siapa yang sudah ke Kalimantan, Pak? Dilihat sekarang itu pertambangan batu bara di mana-mana. Dan kami dulu pernah punya proyek di sana, Pak. Dan sekarang juga masih di dunia tambang. Memang saya hidup di dunia tambang dari tahun 2012 itu. Dan Kalimantan itu sudah panas, Pak. Kenapa? Karena memang si pohon-pohonnya yang besar-besar itu, yang disebut di sana itu kayu besi tuh. Kayu besi itu Pak. Itu banyak yang ditebang. Padahal itu dulu menjadi pohon-pohon yang dilindungi dulu, Mas.
Tidak boleh. Wah, sekarang momen hajar Pak sudah tidak ada itu. Dan kalau sekarang dilihat di Google Map itu sekarang hampir merah. Merah itu berarti sudah tidak ada pohon. Sudah hilang itu pohonnya. Apa kata pemerintah? Nih kata pemerintah. Kata pemerintah apa? Kita akan mengekspor banyak batu bara. Terpikir nggak batu bara itu didapat dari mana? Dari alam kan? Alamnya itu ditanam atau dibongkar? Dibongkar. Tuh Pak. Qalu innama nahnu muslihun. Kami pemerintah akan mereboisasi. Buktinya di sana enggak Pak. Reboisasi itu lama dan itu biasanya kalau sudah tambang selesai ditinggalkan Pak. Tuh. Jelas itu qalu innama nahnu muslihun. Katanya mereka menjaga, mereboisasi. Buktinya enggak. Betul kata Al-Quran. Dan saya meyakini 100%. Begitu Pak. Menjaga ternyata tidak. Ya, cukup Pak. Dari dulu sampai akan datang itu Begitu. terjadi kasar gitu. Kiranya berulang-ulang. Berulang-ulang. Berulang-ulang Pak. Dulu dikatakan orang kafir Quraisy, kami ini adalah pembesar kaum Quraisy yang menjaga kalian. Makanya Abu Lahab itu disebut Abu Hakam kan? Ya, Abu Hakam. Katanya Hakam itu kan bijaksana. Memang waktu itu beliau jadi hakim. Jadi kalau ada masalah di kafir Quraisy datang ke beliau. Memutuskan perkara ya ke Abu Lahab itu. Ternyata apa? Diputuskan ini begini, ini begini, ini begini. Menurut dia itu baik. Ternyata nanti turunlah syariat Islam, dibongkar semua kesesatan itu. Yang waris kacau itu Pak. Hukum waris pernah saya sampaikan kacau. Hukum apa namanya? Hukum sosial jadi kacau. Hukum sesembahan waktu itu juga jadi kacau. Wah, dikira orang itu baik. Makanya disebut hakam, ternyata menyesatkan. Dan sampai sekarang banyak juga yang seperti itu. Dan akan seperti itu sampai akhir zaman. Kalau itu definisi memperbaiki versi Islam gimana? Kan semua orang mengatakan baik. Mungkin kata orang yang talk tentang IKN, oh, baik kan dengan ayat ini kan versi dia. Jadi di belakang versi kita mungkin baik yang kita tahu. Ada yang baik menurut versi Islam bagaimana? Balik ke lafaz basmalah. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Apa maknanya? Kalau kita membangun sesuatu, diperhatikan ada nggak makhluk lain yang kira-kira nanti terganggu habitatnya. Kalau memang terganggu, bagaimana supaya tidak terganggu? Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim tadi balik ke awal. Kalau mau membangun harus dikembalikan kepada sebelumnya. Kalau membangun besar-besaran, ya harus direlokasi itu. Jangan dihilangkan. Berarti direlokasi. Hutannya jadi kemana? Bukan hutannya jadi hilang. Lenyap gitu. Enggak begitu. Jadi kembali definisi kebaikan, definisi baik, itu kembali ke ajaran agama, ajaran syariat. Baik dalam pandangan syariat itu sudah pasti benar itu. Bukan baik menurut versi aku, menurut versi perorangan. Itu ya, wallahu alam. Kita akhiri, mudah-mudahan ada manfaatnya kajian kita malam hari ini. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.